Well, halo. Hari ini gue bikin video di hari Sabtu 24 Mei 2025. Gue seperti biasa nggak bikin skrip untuk bikin video ini. Gue baru habis dari perjalanan untuk keperluan administrasi seperti biasa, dan malam ini mungkin gue akan ngobrol ngalor ngidul aja. Yang penting gue tetap ngomong di depan kamera dan tetap berlatih gimana cara ngomong yang baik, yang santai, yang enak didengar. Mungkin yang pertama kali ingin gua bahas ya pasti yang dekat dengan kehidupan gua, tentu hanya soal tulisan. Gua menulis banyak bentuk dan banyak hal. Gue pernah bikin esai, artikel, resensi film, bikin novel, cerpen, puisi, atau sajak-sajak ringan, atau quote-quote yang isinya untuk ngasih semangat ke orang. Meskipun gue yang bikin quotes-nya sama sekali gak semangat menjalani kehidupan. Banyak fenomena-fenomena yang gue alami selama menjalani kehidupan gue di jalan kepenulisan ini. Banyak stuck, banyak gangguan, banyak bias segala macam. Gue punya ritual tahunan yang sudah gue jalani sekitar sudah 3 tahun. Tahun ini mungkin tahun ini ya tahun keempat gue menjalani ritual itu. Ritual yang gue lakukan adalah menulis di bulan-bulan yang gue anggap penting. Salah satunya di bulan lahir gue, di bulan Juni. Jadi setiap bulan Juni datang, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni, gue selalu menulis puisi di setiap harinya. Itu sudah berjalan tahun ini, insya Allah tahun keempat. Jadi kalau tahun ini gue tetap melakukan itu, berarti sudah ada 4 tahun antologi puisi yang udah gue tulis. Dan niatnya memang gue akan menerbitkan antologi puisi itu. Gue melakukan hal ini tentu untuk mencari tahu akan menjadi apa gue, dan mencari tahu apa dampak dari ritual yang gue lakukan ini, akan menjadi seperti apa gue, akan berwarna seperti apa gue suatu saat nanti, dan dikenal sebagai siapa. Jadi kalau referensi gue, karena di bulan-bulan lahir itu beberapa tokoh memang punya ritus masing-masing. Kalau gue nggak salah ya, gue baca di biografi tentang Nabi Muhammad gitu, yang beliau selalu berpuasa tepat di hari lahirnya. Karena gue nggak terlalu sanggup untuk berpuasa kalau bukan di bulan puasa, jadi gue memutuskan untuk ya menulis puisi aja di bulan lahir gue selama 1 bulan penuh. Dan sebagai rasa syukur gue, rasa terima kasih gue terhadap puisi, maka yang gue tulis di bulan lahir gue itu adalah puisi. Puisi yang gue mulai dari tahun 2022 awal. Gue menulis pertama kali di platform Twitter, waktu itu masih Twitter namanya.
Dan dalam bentuk karakter yang sangat terbatas, gue mencoba untuk membuat sebuah puisi yang ya tentu sangat ringkas di tahun 2022 itu. Puisi gue banyak menyindir soal politik, membahas kedalaman makna soal cinta, ada banyak patah hatinya juga yang gue tulis. Tentu yang lebih dominan itu tentu tentang rasa patah hati atau tentang cinta. Itu yang paling banyak gue bahas di puisi tahun 2022. Masuk di tahun 2023, gue masih melakukan ritual itu dan masih tetap didominasi dengan pembahasan tentang cinta, namun tidak begitu dominan. Ada sebagian besarnya itu puisi yang sifatnya sangat kontemplatif, puisi yang sangat mencari jati diri karena dari kegagalan hidup yang dirasakan. Puisi-puisi gue di tahun 2023 itu sangat penuh dengan nada kontemplatif, gelap, dan satir. Memasuki tahun 2024, puisi gue cenderung lebih banyak bernada kontemplatif dan filosofis. Mungkin karena semakin bertambahnya usia, pikiran jadi lebih banyak memikirkan soal makna hidup, memikirkan soal siapa gua, gimana gua, mau ngapain gua. Maka itu kali yang menyebabkan puisi gua jadi lebih kontemplatif di tahun 2024. Tahun 2025 ini belum mulai karena gue bikin video ini masih di bulan Mei. Tinggal menghitung hari, tinggal menghitung waktu. Selama ini hidup yang gue jalanin di tahun 2025 lebih punya banyak masalah, dan kemungkinan besar puisi gue akan sangat kontemplatif. Sekalipun gue membahas cinta, mungkin ranahnya akan lebih ke filosofis. Jadi ya, karena terlalu banyaknya masalah yang gue hadapi di tahun ini, kemungkinan besar puisi gue akan sangat kontemplatif banget. Sebuah puisi yang cocok dibaca hanya untuk merenung. Gue sering banget bikin puisi tentang cinta sebenarnya, dan beberapa puisi cinta gue kadang memiliki sebuah referensi atau sindiran terhadap politik. Bahkan pernah membuat sebuah puisi yang memasukkan tragedi internasional di dalam puisi gue. Salah satunya yang gue tulis di blog pribadi gue itu judulnya Guillotine atau alat pemancung gitu. Udah bisa ditebak di akhirnya itu, apakah lu ingin menginginkan kalung emas di leher Anthony Marionette sebagai hadiah? Mungkin agak sedikit kejam sih. Ya, well, itu soal ritus gue yang gue lakuin. Tapi selain dari perayaan terhadap bulan lahir gue juga menulis mulai rutin itu mungkin baru tahun kedua ya. Tahun ini tuh tahun kedua gue mulai rutin menulis di bulan lahir cewek gue di bulan Maret. Jadi berselang 3 bulan, Januari, Februari, Maret bulan ketiga, April, Mei, Juni. Jadi terselang 2 bulan ya. Setiap selang 2 bulan gue menulis akhirnya. Di bulan Maret itu yang gue tulis bukan sebatas puisi, hanya sebatas sajak aja gitu.
atau kadang sebuah kata-kata yang penuh dengan perenungan aja. Kadang perasaan-perasaan ingin menyerah, itu yang gue tulis. Dan apa alasan lu untuk gak menyerah dulu? Mungkin lebih tepatnya nasihat kali ya, nasihat-nasihat yang ditulis di bulan Maret itu, karena untuk mengingatkan bahwa di bulan itu bukan untuk merayakan apapun gitu, selain mengingatkan gue untuk akan sebuah hubungan yang gue jalin dengan seseorang yang terlahir di bulan Maret. Jadi konotasinya itu nyambung dengan hubungan yang gue jalanin, untuk mengingatkan seberat apa sih hubungan yang gue jalanin saat ini, apa sih masalah yang gue hadapi, perenungan apa yang bisa gue ambil, dan alasan apa yang membuat gue untuk tetap bertahan dalam hubungan yang gue jalanin saat ini. Itu di bulan Maret, selang 2 bulan kemudian di bulan Juni gue menulis sebuah puisi sebagai perayaan hari lahir gue. Dalam 1 tahun gue memproduksi tulisan di 2 bulan penuh, bulan Maret, bulan Juni. Sebenarnya gue punya cita-cita atau keinginan ya, gue niat karena saat ini gue belum menikah, gue ingin nanti hari pernikahan gue itu di bulan September, karena nanti selang 2 bulan dari Juni, ya selang 2 bulan dari bulan Juni, Juli, Agustus, masuk September, gue ingin menjadikan bulan September itu jadi bulan perayaan gue untuk kembali menulis perihal apa yang gue tulis, ya itu masih gue pikirkan. Kadang gue ingin menantang imajinasi gue, bisa nggak ya kalau dalam 1 bulan full itu gue bikin cerpen. Jadi dalam 1 bulan gue atau dalam 1 tahun nanti kan gue bisa memproduksi 30 sajak atau nasihat, 30 puisi, dan 30 cerpen. Tapi gue khawatir gue akan gila khawatir ya, tapi mungkin seru sih ya. Kalau nggak cerpen, mungkin kisah kiasan yang lebih pendek dari cerpen. Mungkin gue nggak tahu namanya ya, mungkin sesuatu yang lebih pendek dari cerpen, kayak kisah-kisah yang pernah ditulis oleh Leonardo da Vinci kalau nggak salah ya. Beberapa kisah perenungan gitu, itu kan pendek banget, entah 2 halaman atau berapa gitu. Gue nggak tahu hitungan cerpen normal itu apakah itu tetap bisa dibikin cerpen. Maksudnya kalau sependek itu juga bisa disebut cerpen, berarti bisa aja gue bikin cerpen dengan sangat pendek gitu di dalam 1 bulan itu, untuk memproduksi 30 cerpen dalam 1 bulan. Di September 31 kalau nggak salah ya, 1 bulan itulah 31 ya atau 32 ya, 30 September tetap 30. Jadi sangat jangkap. Maret kalau nggak salah yang 31 ya. Iya, Maret yang 31. Ya jadi itu keinginan gue ingin banget sih kalau ada kesempatan, bukan ada kesempatan sih, emang harus gue usahain. Gue bulan menikah gue di bulan September. Dan terakhir tentu ya melahirkan seorang anak. Tapi ini bukan hak gue, karena itu hak tentu yang lebih dominan adalah hak istri, karena dia yang mengandung dan yang melahirkan. Cuman gue sih ingin
semoga aja itu di bulan Desember, jika kita dikasih kesempatan untuk punya anak, karena tetap jangka waktunya kan tetap selang 2 bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Gue terinspirasi dari kisah yang ditulis oleh Osamu Dazai. Ada satu keluarga yang sangat unik, yang setiap minggunya dia punya rutinitas untuk menulis cerita sambung. Jadi gue pernah mempraktikkan ini sebenarnya, cuman masih belum optimal aja. Jadi gue bikin sebuah cerita di bagian awal tanpa ada kompromi soal ide atau tema gitu. Nggak selesai itu, cuman bagian awal gue kasih ke orang lain, dia yang nerusin. Nah, beberapa kali sempet gue ngelakuin itu sama cewek gue yang sekarang ini. Gue bikin bagian awal, nanti dia bikin bagian tengah, dikasih lagi ke gue, bikin bagian tengahnya lagi, kasih lagi ke dia, bikin lagi, kasih ke gue, bikin finishing seperti itu. Nah, gue ada salah satu kisah dalam yang ditulis oleh Osamu Dazai itu, satu keluarga setiap minggu kumpul bikin cerpen, diundi dulu siapa yang bikin duluan kalimat awalnya. Nah, gue ingin punya keluarga yang seperti itu. Mungkin nanti di bulan Desember gue gak perlu bikin jangka waktu dari 1 sampai 30, tapi selama 1 bulan itu gue ingin menghasilkan satu cerpen bersambung yang diisi oleh seluruh isi kepala anggota keluarga gue, cewek gue, dan anak gue gitu. Itu cita-cita yang cukup tinggi, dan tentu gue harus nunggu usia anak gue dewasa dulu, dan juga belum tentu juga kan anak gue nanti ingin jadi penulis. Gue sih selalu berpikir, ya gue belum punya anak sih ya, tapi gue kadang berpikir anak juga punya pilihan, entah nanti dia mau jadi seorang penulis atau enggak. Ya harusnya sebagai seorang tua ya harus dibebasin aja, maksudnya bebas pilihannya mau seperti apa. Kewajiban kita ya cuma ngasih tahu. Kalau ngedidik kan emang berat ya, kita ngasih tahu aja perihal pilihan dan resiko yang diambil, sekaligus ya dampak-dampak yang bisa dia alami ke depan. Ini so tahu aja ini, karena gue belum punya anak juga. Gue juga nggak tahu apakah nanti gue bisa ngomong sama anak gue, bisa lancar ngomong kayak gini. Kadang gue ngerasa gue sama keluarga gue aja jarang ngomong, jarang ngobrol juga. Kayak susah banget ngobrol sama keluarga sendiri tuh. Tapi kalau ngobrol sama teman kayaknya lancar banget lidah gue. Ya mudah-mudahan sih gue bisa mewujudkan itu. Itu beberapa cita-cita yang masih ingin gue wujudkan. Oke, kita beralih soal kenapa sih gue menulis. Tentu dalam pikiran gue kalau gue ditanya kenapa gue menulis, gue mungkin akan menjawab karena gue manusia. Sebenarnya kata literasi banyak orang yang menyempitkan makna literasi itu jadi sebatas membaca aja. Sebenarnya makna literasi itu sebuah tindakan. Ya, membaca memang tindakan, tapi tidak sebatas pada itu.
literasi itu lebih ke, kalau kita pakai arti membaca, mungkin bukan cuma sebatas membaca, tapi apa yang lu baca, apa yang lu pahami dari bacaan itu, dan apa yang bisa lu sampaikan pada orang lain, dan apa argumen yang bisa lu sampaikan kepada orang lain. Kemudian sintesis apa yang lu hasilkan. Jadi kan gue lebih sepakat untuk menggunakan istilah triadik dialektika gitu, dari Hegel, bahwa literasi itu ya sesimpel lu menemukan tesis, lu bantah menggunakan antitesis, dan lu memunculkan sebuah sintesis yang baru. Jadi sebuah tindakan atau alur dari pola pikir, dari membaca kemudian lu menulis, lu menyampaikan, dan lu mendapatkan sebuah argumen lu sendiri. Begitu seterusnya, lu membantah argumen lu sendiri karena membaca, dan lu menulis lagi, lu menyampaikan lagi. Itu sebuah interaksi yang tidak terputus, sebuah interaksi yang mencerdaskan, memberi sebuah pandangan baru terhadap diri lu atau orang lain. Itu artian literasi menurut gua. Bukan menurut gua sih sebenarnya, karena memang itu padanan kata yang sebenarnya. Literasi itu sebuah kegiatan yang bukan hanya sebatas pada membaca. Membaca pun kan sebenarnya makna membaca juga sebenarnya sekarang dipersempit lagi ya. Kata membaca itu hanya dibatasi pada kemampuan seseorang untuk mengeja huruf secara tekstual, bukan secara pemahaman atau makna. Nah, ini yang sangat butuh diperjelas lagi, bahwa ya membaca bukan hanya sebatas itu. Membaca bukan hanya pada konsep tekstual aja, kayak semacam ketika lu lihat orang gerakannya seperti ini misalkan, dan lu lihat kipas angin mati, lu punya inisiatif untuk nyalain kipas angin, itu yang disebut membaca. Ketika orang garuk-garuk atau ngelihat jam ketika lu ngomong, lu memutuskan untuk berhenti ngomong dan ngasih dia kesempatan untuk entah pergi entah apa gitu, ya itu membaca gitu. Jadi membaca itu jangan hanya dibatasi pada kemampuan seseorang mengeja padanan huruf, tapi memahami sebuah konteks. Itu yang disebut dengan membaca. Menulis juga bukan hanya menyalin teks yang disebut menulis itu. Yang disalin dalam buku itu bukan teks, tapi pikiran yang disalin itu. Nah, itu yang disebut dengan menulis. Kemudian setelah lu menyalin pikiran, lu mendapatkan sebuah argumen berdasarkan pandangan lu, berdasarkan apa yang lu baca, dan lu berani menyampaikan itu pada orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan literasi. Jadi literasi itu bukan cuma sebatas lu dikasih bacaan, lu baca, lu tahu, udah. Enggak sebatas itu. Tapi berawal dari situ tentu, karena ya malas baca tentu nggak bakal bisa ngebangun literasi tentunya. Jadi gue merasakan dampak dari literasi yang gue jalani itu. Gue mendapatkan beberapa kemudahan dalam hidup gue, sangat membantu dalam hidup gue. Dan ya, gue berterima kasih pada seluruh tokoh-tokoh yang memberikan pencerahan terhadap pemikiran gue, terhadap sudut pandang gue. Dan itulah hasil dari literasi yang selama ini gue jalani. Gue gak mudah termakan hoax, gue gak kesulitan ketika menemukan sesuatu yang baru. Gue sangat terbiasa mencari sebuah problem solving, kritis terhadap sesuatu,
tanpa harus menyakiti siapapun. Dan gue bersyukur selama ini gue diberi kenikmatan dalam membaca, menulis, dan berpikir. Ya, hal itu yang menjadi bagian dari hidup gue saat ini. Dan salah satu wujud syukur yang gue lakuin itu salah satunya gue menulis puisi setiap bulan Juni, setiap bulan lahir gue. Dan ya itu yang akan membawa gue menjadi sesuatu di suatu saat nanti. Entah gue akan dikenal sebagai apa, tapi yang jelas gue hanya ingin menjalani hidup saat ini dengan mewujudkan rasa syukur gue terhadap pengetahuan, terhadap literasi, terhadap puisi dengan cara gue saat ini. Itu aja mungkin malam ini. Thank you.